Oke, kita akan coba eh, saya beri judulnya ada trading sederhana menguntungkan menggunakan indikator moving average ya. Oke. Nah, moving average kalau misalkan kita sering mendengarnya adalah MA. Kalau misalkan sahabat trader sini semua sering mendengar atau melihat YouTube, melihat video-video yang berisi analisa teknikal, mungkin sering mendengarnya adalah indikator MA, level MA. Nah, itu sebenarnya kepanjangan dari moving average ya. Nah, moving average itu apa sih sebenarnya? Nah, moving average itu adalah sebuah indikator technical trend yang digunakan oleh analis dan investor untuk menentukan arah tren. Ya, jadi kalau misalkan uh, kita menggunakan grafik teknikal menggunakan candle, lalu kita tambahkan moving average, maka nanti kita bisa melihat secara kasat mata apakah harga bergerak turun atau bergerak naik. Ya, kenapa bisa begitu? Karena moving average selalu mengikuti pergerakan harga. Ya, kemana harga bergerak atau kemana sentimen tren itu bergerak, maka moving average akan mengikuti dan bentuknya akan sama dengan pergerakan harga. Ya, jadi kalau kita lihat dari artinya secara arti harfiahnya, moving average adalah rata-rata bergerak. Ya, rata-rata bergerak. Artinya dia selalu menghitung rata-rata harga dalam satu periode tertentu. Jadi harga pair atau harga mungkin kalau kita sebut pair forex itu adalah GBP USD, Euro USD. Nah, yang biasanya digunakan adalah harga close-nya. Jadi menghitung rata-rata harga close suatu pair pada periode tertentu. Ya, pada periode tertentu artinya dia menghitung berapa periode ke belakang nih. Misalkan moving average 5, berarti dia menghitung 5 harga ke belakang. Ya, 5 candle ke belakang. Kalau kita sebut MA20, berarti dia menghitung rata-rata 20 candle ke belakang. Ya. Nah, itu kita sebut dengan moving average. Oke. Nah, biasanya moving average itu ada yang digunakan adalah harga close karena memang price action yang menggambarkan aksi investor di dalam grafik adalah harga close. Nah, berikutnya adalah ini ada beberapa tipe moving average yang sering kita kenal ya, tetapi tidak semuanya kita gunakan ya, tidak semuanya kita gunakan. Tipenya yaitu yang pertama simple moving average ya. Berikutnya adalah exponential moving average, lalu smooth moving average dan linear weighted moving average ya. Simple MA, exponential MA, smooth MA dan linear weighted MA. Nah, dua yang pertama itu memang sering dipakai ya, simple MA dan exponential MA itu sering digunakan oleh banyak trader atau investor. Sedangkan untuk smooth MA dan linear weighted MA itu agak jarang ya, agak jarang digunakan. Mungkin untuk beberapa yang advance penggunaan MA-nya mungkin dua yang terakhir ini sering digunakan juga. Gitu. Nah, kenapa sih hanya dua yang pertama ini, simple MA dan exponential MA? Ya karena dua ini yang bisa dibilang lebih sensitif terhadap harga. Ya. Nanti kita lihat simple MA itu MA sederhana, MA yang paling mudah dihitungnya. Ya. Kalau kita lihat dari rumusnya, moving average itu adalah menghitung harga close, dijumlahkan semua, lalu dibagi jumlah periodenya. Jadi kalau misalkan kita menghitung MA20, maka harga close dari 20 candle terakhir itu dihitung dijumlah lalu dibagi dengan angka 20. Artinya dia akan dapat rata-rata moving average 20. Ya. Misalkan kita menghitung moving average 5, artinya kita menghitung harga closing, menjumlahkan harga closing dari 5 candle terakhir lalu dibagi 5. Ya. Itulah kita mendapatkan simple MA. Oke. Nah, berikutnya adalah tipe moving average-nya adalah exponential moving average. Ya. Kalau kita lihat dari rumusnya ini, ya ini agak rumit, tapi saya nggak akan jelaskan rumusnya, tapi ini agak rumit.
Tetapi yang menjadi penting antara perbedaan antara exponential moving average dan simple moving average adalah EMA itu akan menjadi lebih sensitif, ya, menjadi lebih sensitif dari simple moving average. Nanti kalau kita lihat perbedaannya di grafik, kalau kita setting nanti kita coba setting nanti di grafik, simple moving average seperti apa, exponential moving average seperti apa, ya. Nanti kita bisa lihat di grafik. Memang perbedaannya nggak terlalu banyak, tetapi exponential MA itu disimpulkan lebih sensitif daripada simple moving average. Nah, biasanya exponential moving average yang digunakan itu selalu lebih kecil atau menggunakan periode yang lebih kecil dibandingkan kalau misalkan kita menggunakan simple moving average. Contoh, kita biasa menggunakan kalau saya biasa menggunakan exponential moving average 5, artinya saya menggunakan EMA 5, ya, dibandingkan saya menggunakan simple moving average 5. Kenapa begitu? Karena saya lebih cocok melihat menggunakan EMA dibandingkan SMA 5. Oke. Tetapi untuk periode yang lebih lebar, 10, 20, 50, atau 200, itu memang saya lebih sering menggunakan simple moving average, ya. Jadi karena kesensitifan harga itu, maka untuk moving average yang periode kecil itu biasanya gunakan eksponensial. Tapi untuk moving average yang periodenya besar atau lebih panjang, itu saya lebih cenderung menggunakan simple moving average, ya. Jadi kalau teman-teman di sini baru belajar, maka belajarlah moving average, ya. Mungkin setelah pengenalan candle, biasa kalau ada edukasi dasar itu biasa setelah pengenalan candle, high low close-nya di mana, kalau close-nya lebih rendah itu berarti dia candle bearish, kalau close-nya lebih tinggi dia candle bullish, maka pelajaran berikutnya adalah biasanya menggunakan candle, ya, menggunakan moving average. Karena ini yang paling mudah dipahami dan paling mudah digunakan. Nah, sebenarnya kegunaannya apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita melihat suatu tren, ya, mungkin kita bisa mengidentifikasikan bahwa ketika harganya turun, kita bisa langsung bilang itu adalah tren turun. Atau kita lihat candle-nya terus naik, candle harian, ya, kita hariannya terus naik, maka kita bisa identifikasikan bahwa itu adalah tren naik. Oke. Nah, selain pakai candle itu, kita juga bisa menggunakan namanya slope MA. Slope MA itu kemiringan dari MA. Gitu. Jadi kalau misalkan dia posisinya miringnya seberapa, apakah dia tajam miringnya, landai, atau sangat landai, atau baru belok. Nah, itu diidentifikasikannya menggunakan slope MA, ya, kemiringan MA. Jadi moving average itu bisa untuk mengidentifikasi tren. Terutama, ya, di ujung-ujung tren. Di ujung-ujung tren tuh gini. Lagi tren naik, terus tiba-tiba harga agak berbelok, terus nanti moving average-nya apakah benar dia berbelok, gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah beneran belok, maka dia disebut dengan ada perubahan tren, gitu ya. Nah, untuk moving average yang jangka panjang, kayak misalkan di daily, biasanya kita menggunakan MA 200, itu kita bisa lihat trennya mungkin agak landai. Kalau misalkan harganya itu terlihat curam, tapi moving average-nya terlihat landai, ya. DMA 200 terlihat landai, tapi dia tetap ada slope. Slope itu kemiringan. Nah, ketika miringnya itu ke bawah, maka disebut dengan tren turun. Kalau dia masih miring ke atas, walaupun landai ataupun tajam, dia disebut dengan tren naik. Nah, selain itu level MA berapapun yang nanti yang kita akan gunakan, itu bisa berperan sebagai level support dan level resisten, ya. Jadi kalau dalam harian, dalam grafik harian biasanya digunakan daily moving average 200. Ketika harga menyentuh DMA 200, daily moving average 200,
biasanya dia akan memantul gitu. Karena ini memang cukup sensitif DMA 200 ya. Tetapi kalau udah sering ditembus, nah itu dia DMA 200 akan berperan sebagai support ataupun sebagai resisten yang cukup efektif ya. Lalu berikutnya kita kalau menggunakan di hourly bisa juga menggunakan HMA 250 ya. Hourly moving average 50 atau hourly moving average 20, yaitu nanti tergantung sahabat trader di sini semua menggunakannya pakai apa, mengeksplorasi dirinya cocoknya pakai periode berapa, nanti silakan bisa berkembang sendiri. Yang penting sahabat trader di sini mengetahui apa itu MA dan kegunaan MA ya. Nah, namun ada satu kekurangan moving average yang mungkin harus dipahami, yaitu moving average merupakan lagging indikator. Nah, apa itu lagging indikator? Secara singkat, lagging indikator adalah indikator yang didapat dari perhitungan price action. Artinya, selalu price action akan menjadi lebih dulu terjadi, baru MA-nya terlihat terbentuk, gitu ya. Jadi kalau untuk membentuk moving average tadi rumusnya kita menggunakan harga close, berarti si moving average itu tergantung pada harga close price action yang sedang terjadi, ya. Tapi moving average ini bukan indikator repaint, ya. Jadi harus dipahami kenapa bukan repaint, karena kalau indikator repaint atau mungkin berubah bentuk itu hanya terjadi kalau misalkan ketika ada data baru harus semua bentuknya dia berubah, ya semua bentuknya berubah. Tetapi kalau moving average tidak, dia hanya berubah di ujung tergantung pada harga close. Kalau harga close-nya naik, ya harga close-nya naik, maka dia MA-nya nanti juga akan naik. Kalau harga close turun, nanti MA juga akan menghadap ke bawah, gitu. Ya. Tapi dia tidak akan merubah bentuk-bentuk sebelumnya. Itu namanya dia bukan repaint. Lagging indikator iya, tapi bukan repaint.